Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Elia Umid Hanik, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik serta teman-temanku yang saya sayangi. Di sini kami kelompok 1 akan mengusung tema tentang teori perkembangan peserta didik. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Nurul Aziza sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua, Haya Sa'adatun Nuris Soraya sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga adalah Zafira Zia Askia sebagai pemateri ketiga. Langsung saja. Perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill struktur dari fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang dapat berkembang dengan caranya sehingga dapat memiliki fungsinya. Selanjutnya, waktu dan tempat. Saya Zafira Zia Askia akan melanjutkan materi mengenai teori perkembangan peserta didik. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget meyakini bahwa sejak usia balita, seseorang memiliki kemampuan tertentu dalam menghadapi benda-benda di sekitarnya. Kemampuan tersebut masih sangat sederhana, berupa kemampuan sensorik motorik. Ketika secara aktif memahami dunianya sendiri, anak-anak akan menggunakan skema, asimilasi, pengaturan, dan keseimbangan. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif menjadi 4 bagian. Yang pertama, tahap sensorik motorik, yaitu pada usia 0 hingga 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasi, yaitu pada usia 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi khusus, yaitu pada usia 7 hingga 11 tahun. Yang keempat, tahap operasi formal, yaitu pada usia 11 hingga 15 tahun. Selanjutnya, teori perkembangan psikoanalitik Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Ada 3 aplikasi psikoanalisis. Yang pertama, ID. Aspek ini adalah aspek biologis dan merupakan sistem yang original di dalam kepribadian. Aspek inilah aspek yang lainnya tumbuh. ID berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir atau unsur biologis. Yang kedua, ego. Aspek ini adalah aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan. Yang ketiga, superego adalah aspek sosiologi kepribadian, wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anaknya. Berikutnya, teori perkembangan psikoanalitik Erik Erikson. Seperti Sigmund Freud, Erikson mempercayai bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Ada 8 tingkatan perkembangan yang akan dilalui oleh manusia sebagai berikut. Lahir hingga 18 bulan, kepercayaan vs kecurigaan. 18 bulan hingga 3 tahun, otonomi vs malu dan ragu. 3 hingga 6 tahun, inisiatif vs kesalahan. 6 hingga 12 tahun, kerajinan vs inferioritas. 12 hingga 18 tahun, identitas vs kekacauan identitas. 18 hingga 35 tahun, keintiman vs isolasi. 35 tahun hingga 60 tahun, generativitas vs stagnasi. 60 hingga akhir hayat, integritas vs keputusasaan. Selanjutnya, teori perkembangan belajar sosial Bandura. Tahap dalam proses belajar menurut Bandura adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase perhatian. Pada tahap pertama, 1 atau lebih siswa biasanya memusatkan perhatian mereka, karena siswa atau pembelajar tidak dapat meniru model tanpa cukup memperhatikannya. Memusatkan perhatian mereka kepada objek atau model materi yang lebih menarik secara tingkah laku, terutama karena keunikannya dibandingkan dengan Z atau perilaku lain yang mereka ketahui sebelumnya. 2. Fase retensi. Pada tahap kedua ini, informasi berupa bahan dan contoh perilaku model akan ditangkap, diolah, dan disimpan dalam memori. Yang ketiga, tahap penanganan. Pada tahap ketiga, semua gambar atau gambaran mental atau gambar atau simbol atau kode akan disalin yang berisi informasi tentang pengetahuan dan perilaku yang disimpan dalam memori peserta didik. Yang keempat, fase intensif.
Fase tahap ini adalah fase terakhir. Suatu peristiwa atau perilaku pembelajaran adalah tahap menerima yang dapat digunakan sebagai penambah atau semen semua informasi dalam memori peserta didik. Pada tahap ini, guru evaluasi untuk memberi pujian, hadiah, dan nilai-nilai kepada siswa yang berprestasi dengan memuaskan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, saya Haya Sa'adatun Nurisroya akan menjelaskan tentang teori perkembangan perseptual Vygotsky. 1. Menghendaki setting kelas kooperatif sehingga siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing zone of proximal development mereka. 2. Pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran dalam menekankan scaffolding. Jadi, teori belajar Vygotsky adalah salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaktif sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Selanjutnya, teori perkembangan ekologi Bronfenbrenner. Bronfenbrenner adalah seorang psikolog yang asalnya dari Amerika. Teori ini menggambarkan mengenai proses interaksi beberapa sistem lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Melalui teori ini dapat dipahami proses dan konteks perkembangan manusia dengan menekankan pada faktor lingkungan. Definisi ekologi menurut Bronfenbrenner adalah ekologi perkembangan manusia melibatkan studi ilmiah dari progresif, akomodasi timbal balik antara manusia yang aktif dan sedang tumbuh, dan perubahan properti dari pengaturan langsung di mana berkembang hidup seseorang karena proses ini dipengaruhi oleh hubungan antara pengaturan ini dan oleh konteks yang lebih besar di mana pengaturannya berada tertanam. Faktor perkembangan peserta didik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik, yaitu keluarga, gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, pengaruh bentuk tubuh, pertumbuhan, perkembangan sistem syaraf, otot, hormon, endokrin, perubahan struktur jasmani. Sementara adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik, baik yang menghambat dan mendukung peningkatan potensi kemampuan psikomotorik peserta didik adalah sebagai berikut. Faktor pola asuh orang tua, gen dari orang tua, pengaruh lingkungan, dan interior ruang belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.